A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah mandhumah syi'riyah, atau mungkin lebih populernya di kalangan kita dengan nazm ya. Kita akan membahas nazm yang sebenarnya ditulis oleh seorang ulama kontemporer dan pengarangnya masih hidup. Nazm ini bercerita tentang, atau penulis meniatkan menulis nazm ini untuk menuliskan hal-hal yang minimal harus diyakini secara agama oleh seorang muslim dalam rangka menghadapi kejadian yang sudah berjalan 40 hari ini, yaitu Palestina, tentang Palestina atau tentang kaum muslimin yang berada di Baitul Maqdis. Apa hal-hal qadaya diniyah, perkara-perkara agama yang selayaknya atau seharusnya kita yakini, batas minimalnya itu apa? Itu kurang lebih isi dari nazm ini. Dan nazm ini sangat ringkas ya, hanya 24 bait seperti itu, ditulis oleh seorang ulama kontemporer dari negara Maroko bernama Syekh Ad-Doktor Al-Bashir Ibrahim ya, Al-Bashir Ibrahim Al-Maraqishi. Syekh Al-Bashir Al-Bashir Isam Al-Maraqishi. Al-Bashir Isam Al-Maraqishi. Ya, Syekh Ad-Doktor Al-Bashir Isam Al-Maraqishi. Jadi ini nazm ini dikarang oleh beliau. Biografi beliau sangat banyak sekali ya di dalam internet, bahkan beliau aktif di Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Dan beliau juga memiliki channel di YouTube, dan beberapa karangan beliau adalah Takwinul Malakah Al-Lughawiyah, kitab tentang bahasa, skill berbahasa. Ada juga kitab tentang Al-Almanah Minad Dakhil, sekularisme ditinjau dari kalangan mereka. Dan ini juga buku tentang tadi tentang bahasa ya. Adapun ini tentang pemikiran. Kemudian beliau juga mengarang buku yang berjudul Syarhu Mangdhumatil Iman, yang namanya Qalaidul Iqyan binadmi Masailil Iman. Ini buku tentang akidah. Kemudian juga beliau menulis tentang pemikiran Jinayatun Nisawiyah alal mar'ah wal mujtama', kriminal yang dilakukan para feminis ya, dan pengaruhnya terhadap perempuan dan masyarakat. Ini tentang pemikiran. Kemudian Manadut Thariq fi Talabil Ilmi wa Manahijih, ini tentang metodologi dalam talaqi atau mencari ilmu syar'i. Kemudian juga beliau menulis buku tentang balaghah berjudul Nuq'atul Dham'an bitta'liq ala mi'atil ma'ani wal bayan. Artinya beliau termasuk ulama, tokoh ilmu yang mausu'i ya, mutafannin, baik karyanya di dalam pemikiran Islam maupun di dalam ilmu syariah dan seterusnya. Kita akan mulai saja dengan ringkas para ikhwah semuanya, membahas apa yang ada di nazm ini. Dan nazm ini sudah kami share ya, baik di Telegram maupun di yang lainnya. Berkata al-musannif hafizahullah ta'ala, Ahmadu Rabbi bari al-akwani, bari pencipta, al-akwan alam semesta, musalliyan ala nabi al-adnani, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan ke kakeknya yang bernama Adnan. Seperti biasa, kesunahan di awal penulisan adalah memulai dengan alhamdulillah dan sholawat.
Wa hadhil abyatu fil muhattami, bait-bait ini berbicara tentang perkara-perkara yang muhattam. Al-muhattam mungkin bisa kita tafsirkan perkara-perkara yang wajib diketahui, yang wajib ya, perkara wajib. Jadi pengetahuan yang dituliskan pengarang di dalam bait ini adalah yang harus diyakini sebagai batas minimal seorang muslim. Wa hadhil abyatu fil muhattami alaihi aqdul qalbi indal muslimi. Yang wajib aqdul qalbi indal muslim, diyakini di hati setiap orang muslim. Ya, itu tujuannya pengarang dan tujuannya mulia sekali. Beliau menulis bait yang ringkas, hanya 1 halaman, jumlah baitnya cuma 24. Secara kalau dihafalkan juga mudah, diingat juga tidak sulit. Dan yang paling penting, artinya orang awam pun hal ini harus tahu gitu loh. Enggak hanya ulama, orang awam pun harus tahu. Taib. Wa hadhil abyatu fil muhattami alaihi aqdul qalbi indal muslimi. Tentang apa? An Masjidil Aqsa wa Baitil Maqdisi. Tentang Masjid Aqsa wa Baitil Maqdis. Ya, terkadang Baitul Maqdis juga dikatakan Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa dikatakan Baitul Maqdis, dan yang dimaksud itu bisa artinya masjid itu secara khusus atau kompleks yang dinamakan Masjidil Aqsa, ataupun tanah yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, seperti itu, tanah Palestina. Harrarahul maula minal mudannasi. Harrara artinya dibebaskan, al maula yang membebaskannya itu Allah Subhanahu wa taala, minal mudannisi dari yang mengotorinya. Dan ini a'lam ya, ini adalah isyarat. Harrarahul maula minal mudannisi adalah isyarat bahwasanya Allah telah menjamin kesucian dan keberkahan tanah ini, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Masjidnya diberkahi, disucikan, dan juga sekitarannya. Jadi itu isyarat dari Al-Qur'an langsung. Isyarat dari Al-Qur'an langsung. Baik. Selanjutnya bait yang keempat, fal masjidul aqsa bi ardi syami fil qudsi haitsul usdu fil ajami. Nah, yang pertama Syekh membahas tentang wajibnya, ternyata tentang perkara Palestina ini ada perkara-perkara yang wajib kita yakini, karena itu tertuliskan dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis. Ini penting. Jadi salah ya kalau kita memahami Palestina ini sekedar kejadian politik semata, walaupun itu ada benarnya, tapi kalau menghanyakan kejadian politik saja tanpa di sana kita memberikan irisan agama, itu tidak benar, karena dalam Al-Quran pun itu disinggung perkara ini, dan nanti di dalam hadis pun itu juga ada tentang perkara ini. Jadi ada irisan agamanya juga, dan inilah yang akan dituliskan. Kenapa kok pengarang menulis? Karena ada irisan agamanya. Baik. Yang kedua, ya, pengarang itu di dalam di dalam kitab ini juga mengatakan bahwasanya secara nas Quran Bait Aqsa itu dibersihkan oleh Allah. Ya, jadi yang pertama itu ada yang wajib, al-umur al-muhattamah. Yang kedua, at-tabrik minallah, ya, adanya barokah atau at-tadhir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita ketahui ya akan tanah tersebut. Kemudian bait yang keempat, fal masjidul aqsa bi ardi syami fil qudsi haitsul usdu fil ajami. Ya, yang bait keempat, Masjid Aqsa itu berada di tanah Syam. Tanah Syam itu di mana? Di kota Al-Quds, seperti yang diketahui kebanyakan orang hari ini. Walaupun ya
pernah ya kita baca di media sosial ataupun tulisan sebagian kolumnis atau sebagainya mengatakan Aqsa itu artinya jauh, ya. Dan dia mentafsirkan Masjid Aqsa itu berada di kota ini, di negara ini. Jadi dia memahami dengan pemahaman yang keluar dari pemahaman yang sudah dikonsensuskan oleh ahli geografi, bahkan ahli sejarah, ahli Islam, ahli syariat, mengatakan Masjid Aqsa itu bukan Masjid Aqsa yang ada di Palestina sekarang. Nah, itu pemahaman itu jelas sesat, menyimpang karena menyelisihi konsensus, menyelisihi qat'iyyu dilalah dari Quran atau Sunnah seperti itu, dan tidak bisa dibenarkan. Maka walaupun ini seakan-akan kayak perkara ringan ya, tapi kedepannya kalau ada yang mengatakan Masjid Aqsa itu bukan Masjid Aqsa yang ada di Palestina, itu pendapat yang tidak benar. Maka perkara yang ketiga, Masjid Aqsa itu berada di Syam. Nah, itu harus diyakini. Masjid Aqsa fi Syam, tepatnya di Al-Quds. Tepatnya di Al-Quds. Itu perkara yang harus kita yakini. Kemudian Syekh Al-Musannif itu mengatakan ya, wal Masjidul Aqsa fal Masjidul Aqsa bi ardi Syami fil Qudsi haitsul usdu fil ajam. Haitsu di mana al usdu para singa fil ajam. Al ajam itu artinya kumpulan pohon-pohon yang lebat, artinya hutan dengan pohon yang lebat. Masjid Aqsa berada di Syam, tepatnya di kota Quds, di mana para singa itu berada di tempatnya atau di hutannya. Ini wallahu ta'ala alam. Ini adalah isyarat. Ya, isyarat di mana tanah Baitul Maqdis ini adalah tanah para mujahid. Ya, yang ditasbihkan oleh pengarang mujahid itu dengan singa. Dan pemiripan atau pentasbihan orang-orang yang ada di Al-Quds atau di Baitul Maqdis dengan para singa ini tidak pentasbihan semata dengan perasaan, tapi ada hadisnya juga, di mana hadisnya berbunyi, yang hadisnya juga dihasankan oleh sebagian ulama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, yang berbunyi wa inna afdhala jihadikum ar-ribatu wa inna afdhala ribatikum asqalan. Ya, sebaik-baik jihad kalian adalah jihad yang dinamakan ribat, menjaga perbatasan dari cengkraman musuh atau penjajah, dan sebaik-baik ribat adalah ribat yang ada di Asqalan. Asqalan itu di Syam, di Palestina sekarang. Nah, ini isyarat juga. Dan ada hadis lain juga bahwasanya Taifah Mansurah, yang karena Taifah Mansurah menurut ulama itu tidak hanya satu kelompok, ada kelompok ulama, ada kelompok mujahid, ada kelompok yang lain. Salah satu Taifah Mansurah yang dari kalangan mujahid adalah yang mereka berada di sisi Baitul Maqdis, dan nanti akan ada hadisnya. Nah, jadi ini juga perkara penting, bahwasanya tanah Palestina adalah tanah para mujahid dengan nas, dengan isyarat-isyarat dari wahyu. Kemudian kita masuk ke bait yang selanjutnya. Ardun ilaiha nujiyal khalilu, di tanah Palestina ini diselamatkan Nabi Ibrahim, ya, al-Khalil Nabi Ibrahim, walutunil mutahharun nabilu, dan Nabi Lut yang disucikan dan mulia. Jadi Nabi Lut itu juga dari kaumnya pergi ke Palestina, Nabi Ibrahim dari kaumnya juga pergi ke Palestina. Jadi itu juga penting, ya, bahwasanya perkara yang keempat, tempat al-manja, ya, tempat diselamatkannya Ibrahim dan Lut. Itu perkara yang keempat, atau bisa katakan perkara yang kelima, ya, karena yang keempat tadi bahwasanya ardu Palestina, ardu al-mujahidin, bi isyaratin nusus, bi isyaratil wahyi, seperti itu. Itu mungkin perkara yang
yang kelima. Kemudian kita baca ke bait selanjutnya, kelima, khairu biqa'il ardi fi syar'in nabi min ba'di makkah wa min ba'di yathribi. Ini juga secara agama ini perkara agama ini ya, karena untuk menentukan khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tanah. Khairu biqa'il ardi. Jadi tanah Palestina atau tanah Al-Quds, Baitul Maqdis itu adalah sebaik-baik tanah fi syar'in nabi, di dalam syariat kita, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad. Berarti ini dengan hadis ya, mim ba'di makkata wa ba'da yathribi, setelah Mekah dan setelah Madinah. Maka ulama selalu mengatakan bahwasanya tanah Baitul Maqdis itu adalah tsalithul haramain, haram yang ketiga, tanah yang dimuliakan yang ketiga. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Jadi ini perkara keenam. Jadi Baitul Maqdisi adalah tsalithul haramain, yaitu tanah yang dimuliakan yang ketiga. Baitul Maqdisi tsalithul haramain. Ini perkara yang keenam. Kemudian yang bait selanjutnya ada ini perkara yang ketujuh, awwalu qiblatin wa tsani masjidin wudhi'a fawqal ardi lita'abudi. Dia adalah kiblat yang pertama bagi kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Mekah. Bahkan Nabi sempat sholat selama sekian belas bulan, setahun lebih sedikit, sebelum akhirnya dipindahkan kiblatnya ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi awwalu qiblah. Jadi awwalu qiblah perkara yang ketujuh. Perkara yang kedelapan, dia adalah tsani masjidin wudhi'a fawqal ardi lita'budi. Masjid yang kedua yang dibangun, makanya dibangunnya itu setelah dibangunnya Ka'bah ya. Jadi dalam hadis dikatakan 40 tahun setelah pembangunan Ka'bah. Jadi masjid yang kedua, Al-Masjidul Tsani, Al-Masjidul Tsani ba'dal Ka'bah ala wajhil ardi, di atas muka bumi. Ini permasalahan yang ke-8 yang disebutkan di bait yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bait ke-7, ilaihi ma'sinwaihi laisa ghairu yundabu syaddur rahli yurjal khairu. Sinwaihi itu artinya dua semisal. Sinwun, sinwani. Sinwun itu artinya yang semisal. Kalau sinwani dua yang semisal. Maksudnya dua yang semisal itu adalah Mekah dan Madinah. Karena ada 3 semisal ya. 3 yang semisal yaitu Mekah, Madinah, Masjid Aqsa. Jadi ada hadis yang mengatakan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jadi tidak ada, jadi kalau kita bernazar untuk i'tikaf, misalkan gini, saya bernazar i'tikaf di masjid Istiqlal. Apakah kita harus menepati nazar kita itu untuk Masjid Istiqlal? Apakah harus? Atau boleh di masjid di samping rumah saya? Boleh, ya, enggak harus Istiqlal. Walaupun saya menyebutkan Istiqlal, tapi di semua masjid itu nadar saya sah. Tapi kalau saya bernadar di Masjid Haram, harus di Makkah. Kalau saya bernadar di Masjid Nabawi, harus di Masjid Nabawi. Kalau saya bernadar di Masjid Aqsa, harus di Masjid Aqsa. Jadi nadar iktikaf di masjid atau nadar sholat di masjid tertentu itu tidak harus di masjid itu, kecuali 3: Masjid Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Aqsa. Makanya ilaihi ma'sinwaihi laisa ghairu yundabu syaddu rahli yurjal khairu. Ya, maka tidak ada yang lain. Syaddu rahli itu harus kita pergi musafir untuk menunaikan nazar kita, itu tidak ada masjid ya, tapi masjid 3 ini aja.
seperti itu. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini berarti masalah at-takhsis bi syaddir rahal. Ini perkara yang ke-9. Perkara yang ke-10, yudha'afu thawabu lis-salati fihi ala akrim bidhil hibati. Sungguh mulia sekali anugerah yang Allah ala akrim bidhil hibati. Af'il bihi, yakni tafdhil. Sungguh mulia sekali anugerah yang Allah berikan kepada masjid ini, kepada tanah ini. Apa itu yudha'afu thawabu lis-shalat? Ini hadisnya saya kira termasuk hadis yang terkenal ya, tentang fadilah salat di sini. Ya, di mana Rasulullah mengatakan fadlus salati fil masjidil harami ala ghairihi mi'atu alfis shalah. Jadi salat di Masjidil Haram Mekah dibandingkan dengan salat di yang lain itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Wa fi masjidi alfus shalah. Di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 kali lipat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis 500 shalah. Dan di masjid di Baitul Maqdis itu 500 salat. Ini fadilah 100.000, 1.500. Jadi di sini ada pelipat gandaan, dan tidak di semua masjid, cuma di 3 masjid ini saja. Mudha'afatul ajri fis shalah. Nah, ini masalah yang ke-10 yang disebutkan di bait ini. Taib, kita udah membahas berapa bait ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bait ya. Kita sudah membahas 8 bait. Dan ini berapa menit ini? 22 menit ya. Kita lanjutkan sampai 30 menit insyaallah. Walil murabitina fil aknafi fadailun jalat anil awsafi. Dan bagi para mujahid fil aknafi, jamak dari kunuf, artinya sekitaran, yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa, fadailun, memiliki fadilah jalat anil awsafi. Ya, jalat anil awsafi. Jadi fadilah yang mana lebih, ya, fadilah ini enggak butuh disebutkan atau lebih dari yang tertuliskan. Jadi fadilahnya besar banget, atau saking banyaknya fadilahnya sampai orang-orang itu menulis buku khusus tentang misalkan fadilah Syam, fadilah jihad di Syam dan sebagainya. Artinya saking banyaknya fadilah yang mana menjadi keyakinan yang mutawatir, keyakinan yang tersepakati di kalangan ulama Islam akan mujahid yang berjihad di tanah ini, maka tidak butuh dalil-dalil yang banyak itu, karena sudah saking banyaknya udah jadi kayak keyakinan umum gitu loh. Ya, seperti itu tentang para mujahid yang berada di sana. Salah satu hadis yang terkenal tentang mujahid di sekitar Baitul Aqsa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala dini zahirin li aduwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah. Jadi masih ada umat-umatku yang memegang teguh agama, selalu memberikan tekanan kepada musuhnya, la yadurhum man khalafahum, yang menggembosinya, yang mencelanya itu tidak mempengaruhi ketabahan mereka, illa ma asabahum min lawa, kecuali ya sedikit sakit, sedikit luka atau perang, kan harus ada sakit, harus ada yang terbunuh, itu maksudnya ya, kecuali memang konsekuensi dari sebuah peperangan yang mana itu sunatullah, hatta ya'tiyahum amrullah. Jadi sampai datang amrullah. Ya, bisa jadi amrullah itu kemenangan ataupun mati syahid. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ainahum?" Mereka di mana orang-orang yang seperti itu? Rasulullah menjawab,
dalam riwayat Ahmad dan juga di riwayat Tobroni, bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di tanah Baitul Maqdis itu sendiri dan di tanah yang di sekitar Baitul Maqdis, atau di sekitar Baitul Maqdis mencakup Palestina yang berjuang untuk Baitul Maqdis. Allahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini juga ada hadis perkara yang nomor 11 yang dibahas di matan ini adalah fadlul mujahidin fi Baitil Maqdis. Fadilah para mujahid yang berjuang di Baitul Maqdis, dan itu ada teks dari wahyunya, bukan sekedar saja. Taib. Kemudian kita masuk di bait nomor selanjutnya. Wa minhum ta'ifatul mansurah atat ahaditsun bidza ay bidza hadis tentang taifah mansurah ini ahaditsun bidza masyhurah. Juga ada hadis tentang taifah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Taifah mansurah, kelompok yang yang dimenangkan oleh Allah. Yang tadi hadis tadi, la tazalu taifatun min ummati dhahirin, itu tentang khusus tentang taifah mansurah banyak ya. Ada yang mengatakan ahlul hadis, ada yang mengatakan ulama, dan itu semuanya tidak ada pertentangan, ikhtilaf itu. Tapi juga ada yang mengkhususkan tentang tentang para mujahid di Baitul Maqdis. Kemudian hal yang menjadi ijma' ulama tentang ini juga adalah Masral Habib. Jadi kita tulis dulu ya, kita ringkas dulu. Yang ke-12 adalah At-Taifah Al-Mansurah. Ada di sana tentang Taifah Mansurah di Baitul Maqdis ini. Kemudian yang perkara selanjutnya, Masral Habibi haitsu ammal anbiya thumma irtaqa fa faqa kullal asfiya. Tempat Isra-nya, naiknya Nabi ke langit, itu juga di Baitul Maqdis. Di mana di situ haitsu ammal anbiya, Nabi mengimami para nabi, thumma irtaqa, kemudian naik ke langit, wa faqa kullal asfiya, yang mana Nabi itu mengungguli semua nabi dan rasul dan malaikat, bahkan Nabi afdal minal malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal minal malaikah, dan makom yang diberikan Allah ketika diangkat Isra Mi'raj tersebut, Nabi itu sebagai tamu utamanya Allah, malaikat, para nabi yang membukakan pintunya, malaikat yang menemaninya itu menjadi pelayannya Rasulullah, dan Nabi menjadi tamu utamanya Allah. Di situ Nabi derajat diketahui dari kejadian Isra Mi'raj itu bahwasanya Nabi faqa kullal asfiya, mengungguli seluruh hamba pilihan Allah. Siapa hamba pilihan Allah? Malaikatnya, rasulnya, nabinya, walinya, itu Nabi faqul asfiya. Jadi dari tanah Baitul Maqdis ini, dari tanah Palestina ini, kita mengetahui ada kejadian yang namanya Al-Isra. Kemudian ada kejadian juga imamatun nabi lil anbiya, pengimaman Nabi mengimami para nabi. Gak mungkin dipilih oleh Allah menjadi imam para nabi kalau seandainya dia bukan yang paling mulia, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Taib. Itu perkara yang ke-14. Wa'ada, ini karena ini masih menyambung ya, ini bait yang terakhir di pertemuan kali ini. Wa'ada bil hibati wal ala'i, al hibat artinya karunia, al ala artinya kenikmatan, muktasian bil izzati, al qa'sa artinya yang tetap, yang sabit, yang tetap, yang menekat, tidak bisa lepas. Al izzah dengan keagungan atau kemuliaan yang tidak bisa lepas. Jadi setelah Nabi melakukan Isra Mi'raj, Nabi kembali ke dunia ini dengan nikmat yang banyak sekali. Apa salah satunya? Diwajibkannya sholat, di mana sholat itu menggugurkan dosa,
Salat itu membersihkan hati, salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu seperti semacam menjadi alarm bagi kita di mana kita lalai dalam kehidupan kita dengan perkara dunia dan sebagainya, diingatkan dengan salat agar kita kembali ingat Allah sehingga hati kita tidak mati, otak kita, akal kita tidak mati, selalu tersambung kepada Allah sehingga kita bisa hidup dengan aturan Allah dengan jalan yang benar. Seperti itu. Wa adabil hibati wal ala'i muktasian. Muktasian artinya memakai. Iktasa yaktasi artinya memakai, bil izzati al-qasai dengan kemuliaan keagungan Rasul yang tidak bisa dilepas darinya. Karena itu Isra Mi'raj itu salah satu mukjizat Rasulullah juga, mukjizat Rasulullah yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, bait yang belum kita baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita sudah membaca 13 bait, kurangnya 11 bait insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.